Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, masih semangat ya? Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal dan pembahasan SKB Bidan mengenai patologi kehamilan, bagian pertama. Kita langsung ke soal ya teman-teman. Seorang perempuan umur 35 tahun, hamil anak pertama P0A0, hamil 34 minggu, datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati, tidak ada riwayat tekanan darah tinggi, tekanan darah 140/100, pernafasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tinggi fundus uteri 32 cm. DJJ 148 kali per menit, protein urin itu positif 1. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipertensi kehamilan, B. Preeklamsi ringan, C. Preeklamsi berat, D. Hipertensi eklamsi. Jawabannya yaitu B. Preeklamsi ringan. Kita ke analisa soal ya teman-teman. Di sini dikatakan ibunya hamil anak pertama 34 minggu. TM3 ya teman-teman. Kemudian keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Tensi kita dapatkan 140/100. Protein urin juga positif 1. Jadi teman-teman, jika tekanan darah sistol 140 ke atas dan diastol itu 90 ke atas, disertai protein urin yang positif 1, menandakan si ibu preeklamsi ringan, karena dalam kasus tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Maka pilihan jawaban bukan hipertensi kronis teman-teman, dan bukan juga hipertensi dalam kehamilan karena terdapat protein urin dan usia kehamilannya itu di atas 20 minggu. Eklamsi berat karena tekanan darahnya tidak lebih dari 160/110. Protein urinnya juga tidak positif 2. Dan bukan eklamsi karena tidak ada kejang ya teman-teman. Selanjutnya, seorang perempuan umur 35 tahun, hamil keempat, P3A0, hamil 24 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, hasil pemeriksaannya tekanan darah 140/100, pernafasan 20 kali, nadi 84 kali. Tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada fundus uteri setinggi pusat. DJJ 156 kali per menit. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Plasenta previa, B. Solusia plasenta, C. Abortus iminen, D. Molahidatidosa, atau E. Kehamilan ektopik. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, plasenta previa. Kita ke analisis soal ya. Di sini kita dapatkan si ibu hamil 24 minggu. TM2 ya teman-teman, kemudian mengeluh keluar darah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. Nah, berdasarkan penemuan tersebut, si ibu K2 dan adanya pengeluaran darah merah segar, bukan kehitaman dari kemaluan, tanpa kontraksi, tidak ada nyeri, merupakan data fokus yang mengarah pada plasenta previa ya teman-teman. Coba kita lihat ke option. Yang B, solusio plasenta. Bukan ya teman-teman, karena tidak ada predisposisinya seperti pengeluaran darah berwarna kehitapan maupun adanya kontraksi uterus yang disertai rasa nyeri. Sedangkan untuk option C, D, dan E merupakan jenis pendarahan pada kehamilan muda ya, di bawah 20 minggu. Sedangkan datanya itu si ibu hamilnya 24 minggu, berarti lebih dari 20 minggu. Oke, kita lanjut. Seorang perempuan umur 30 tahun, hamil kedua, P1A0, hamil 32 minggu. Datang ke BPM dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, pernafasan 20 kali, nadi 84 kali, tinggi fundus uteri 30 cm. Bagian fundus teraba bulat, keras melenting, pada bagian bawah teraba bulat, lunak, kurang melenting.
DJJ 140 kali per menit. Terdengar jelas. Tuhan, apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? A. Berjalan santai. B. Posisi Trendelenburg. C. Gerakan knee chest. D. Gerakan dorsal recumbent. E. Sering menyapu dengan sapu yang pendek. Jawabannya yaitu C. Gerakan knee chest ya teman-teman. Walaupun untuk sekarang ini sudah tidak dianjurkan lagi ya teman-teman. Kalau dulu kan sangat dianjurkan untuk gerakan knee chest. Kalau sekarang tidak begitu dianjurkan. Kita ke analisa soal ya teman-teman. Kita dapatkan si ibu hamil 32 minggu. Keluhannya itu merasa sesak dan merasa penuh di perut bagian atas. Kemudian pada hasil fundus teraba bulat, keras melenting. Itu kemungkinan kepala ya teman-teman. Kemudian pada bagian bawah teraba bulat, lunak, kurang melenting, dan kemungkinan itu adalah bokong. Diikuti dengan hasil pemeriksaan di mana DJJ-nya kita temukan di atas pusat. Maka kasus ini mengarah kepada masalah kehamilan dengan sungsang ya teman-teman. Sehingga asuhan yang tepat pada kasus tersebut menganjurkan ibu untuk melakukan gerakan knee chest. Kenapa dianjurkan knee chest? Karena pada knee chest tersebut berlaku hukum akomodasi dan gravitasi, sehingga bokong yang besar itu akan berputar dan menempati, dan kepala yang berat akan berada di bawah mendekati gravitasi bumi. Oke, selanjutnya, seorang perempuan umur 24 tahun hamil anak pertama, 36 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu muda lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 30 cm, DJJ 180 kali per menit. HB10, protein urin negatif. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Rujukan, B. Memasang infus, C. Resusitasi intrauterin, D. Konseling persiapan gawat darurat, atau E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Jawabannya yaitu C. Resusitasi intrauterin. Kita ke analisa soal ya teman-teman. Di sini kita dapatkan si ibu hamil 36 minggu G1. Umur 24 tahun. Hasil pemeriksaan itu DJJ-nya 180, berarti di atas normal ya teman-teman. Ini menunjukkan janin mengalami fetal distress. Jika kasus ini ditemukan oleh bidan, maka kewenangan bidan pada kasus kehamilan fetal distress adalah segera melakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, sebelum dirujuk, bidan harus melakukan dulu tindakan awal untuk stabilisasi atau pertolongan awal ya teman-teman, dengan cara melakukan resusitasi intrauterin. Bagaimana cara melakukan resusitasi intrauterin? Pertama, memastikan ibu mendapat pasokan oksigen dan memastikan asupan cairan ibu memadai dengan pemberian cairan lewat infus ya teman-teman. Kemudian mengubah posisi ibu dengan memintanya berbaring di sisi kiri. Hal ini bertujuan mengurangi tekanan rahim pada vena besar dalam tubuh atau vena cava yang dapat mengurangi aliran darah pada plasenta dan janin. Sehingga jika aliran darah lancar ke janin, diharapkan janin tidak mengalami lagi fetal distress yang ditandai dengan denyut jantung janinnya kembali normal. Oke, selanjutnya seorang perempuan umur 24 tahun G1. Kehamilan 38 minggu, datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut sejak lalu. Hasil anamnesis, sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Tekanan darah 100/70, nadi 80, pernafasan 20. Suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 34 cm, DJJ 105 kali per menit, HB11, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Gawat janin, B. Anemia ringan, C. Kehamilan normal, D. Suspek janin besar, atau E. Hipotensi. Jawaban yang benar yaitu A. Gawat janin. Kita ke analisa soal ya teman-teman. Di sini didapatkan bahwa si ibu hamil pertama 8 minggu. Keluhannya nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Dan dari hasil pemeriksaan itu kita dapatkan data objektif DJJ 105 kali per menit. Berarti ini termasuk ke fetal distress atau gawat janin ya teman-teman. Nah, gawat janin itu ditegakkan bila ditemukan gejala klinis seperti mekonium kental berwarna hijau terdapat di cairan ketuban pada letak kepala. Kemudian denyut jantung janin di atas 160 menit
atau disebut dengan takikardi dan di bawah 120 menit. Denyut jantung tidak teratur atau disebut juga dengan bradikardia atau bradikardi. Baiklah, dulu video kita kali ini. Kita lanjut ya ke video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe.